Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian kita, yaitu di lentra hati dalam majelis Tauhid dan Ma'rifat. Untuk ini kita akan mencoba menyambung kajian pada malam yang telah lewat, yaitu kita ambil dari dalam kitab Hikam. Nah, nanti ini kita akan melanjutkan sambungannya. Dan kita berpatah dulu kepada Nabi SAW. Ila hadratin Nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ala ahli wa ala jema'in arba'atin a'immatil mujtahidin wa ila hadratis sahabi qad jailani biniyah salihati li dailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada sahibul kitab Al-Hikam Melayu Ibnu Athaillah Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah saudara-saudaraku, kita melanjutkan kajian kita Hikam pada halaman 3. Untuk ini kita membaca zikir dulu, zikir munajat. Kalau belum hafal, ikuti pelan-pelan. Ilahi azhina ala zahiri sultanan la ilaha illallah haqqik batini bihatati la ilaha illallah wahfidillahumma fi maratibi wujudika fi syuhudika hatta la ashada ghaira afwanika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. Ilahi azhira ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqin batini bihatati la ilaha illallah wahfidillahumma fi maratibi wujudika fi syuhudika hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. Ilahi azhira ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqik batini bihatati la ilaha illallah wahfidillahumma fi maratibi wujudika fi syuhudika hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du.
dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kodrat Tuhannya. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kodrat Tuhannya. Karena bahwasanya barang siapa tiada melihat akan kamalat kodrat Tuhannya di dalam makrifat, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Maka apabila engkau lihat akan kamalat kodrat Tuhanmu, maka fanalah engkau daripada tiap-tiap barang yang lainnya daripadanya. Dan hendaklah engkau ketahui kehendaknya daripadamu dalam tiap-tiap hal dan makom, dalam tiap-tiap hal dan makom. Dan inilah kesudah-sudahan adab, karena bahwasanya yang dikehendaki hak ta'ala itu bahwa ada ia, tiada engkau. Maka adalah engkau gugurlah ikhtiar dan putuslah daripada iradat pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau di dalamnya daripada tajrid dan daripada segala sebab. Nanti jalan ya. Tanggal berapa ini? 8. Dengan 9 dan 10. Memang sulit. Maconya lagi saro, apalagi nak ngerti ke nyo? Hah? Maconya lagi saro, apalagi nak pasak maconya. Ini kapan diurai, timbul kaget kontroversi jadi. Ada yang tinggal di istiar, ada yang istiar, ada yang istiar. Nah, timbul kontroversi. Jadi kita kembali dulu kepada adab. Ya, kembali kepada adab yang namanya sudah ya. Karena adab itu penting. Nah, maka orang yang melihat akan kamalat kodrat Tuhannya, karena bawahnya barang siapa tiada melihat akan kamalat kodrat Tuhannya di dalam makrifat, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Nah, ini adab antara makrifat dengan adab. Jadi judul kajian kita ini, kalau itu kajian antara adab, makrifat dengan adab. Jadi makrifat dengan adab, judul kajian kita ini. Kita malam yang telah lewat kita telah mengkaji tentang adab. Nah, adab ini kan ada adabul hak, adab hak kepada Allah, dan ada hak kita sebagai hamba. Nah, ini banyak yang tidak teliti. Sebab kita harus mengetahui dulu adab hak kita kepada Allah dan adab hak kita kepada hamba. Kapan kita tahu adab ini baru nama makrifat. Jadi membedakan hak Allah dengan hak hamba. Kalau makrifat, arti dari makrifat di dalam Kasbul Asghar itu sudah kita lalui kan, itu membedakan antara mahdas dengan kodim. Nah, kalau membedakan mahdas dengan kodim, itu membedakan antara Tuhan dengan alam. Nah, alam ini mahdas namanya. Kalau Tuhan Allah Ta'ala itu kodim, Allah yang menjadikan. Nah, sekarang ini antara kita langsung dengan Allah punya beradab. Kita ini banyak yang rusak di adab. Ini kapan rusak di adab, timbul biadab. Ya, ini ya. Tak tahu. Kalau kita mengerti tentang adab, inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kodrat Tuhannya. Karena bahwasanya barang siapa tidak melihat akan kamalat kodrat Tuhannya di dalam makrifat, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Jadi kalau kita tidak melihat kesempurnaan kodrat Tuhan itu kan, nah itu gugur dari makrifat. Itu sama kita tadi nak membedakan antara kodrat yang baru dengan kodrat yang kodim. Nah, kita harus paham sifat 20. Nah, balik ke sifat 20 ya. Balik ke sifat 20. Kalau kita kodrat memandang
kesempurnaan dari kodrat Allah itu kita mesti paham ini. Sifat 20 jangan tidak paham. Kalau ngaji mah ini kan buku-bukunya lah ada kan. Nah. Ya. Jangan kayak berpuluh-puluh tahun ngaji makrifat tapi ke ujung-ujungnya tidak tahu. Sifat 20 tidak tahu ini. Nah kita nak ingat kesempurnaan kodrat Allah itu kan yang mana? Kodrat Allah. Kalau kita tidak terjengok, gugur dari makrifat. Kapan gugur dari makrifat itu sama dengan gugur iman. Nah ini yang ditegaskan. Jangan nyebut iman, jangan nyebut makrifat. Kan kalau ahli makrifat, pasti dia iman yang sempurna. Kapan makrifatnya melecat dari kajian sifat 20, imannya tidak sempurna. Kajian sifat 20 tidak paham ya. Timbul nah. Balik ke sebuah aku dia. Nah itu baliknya. Jadi paham ke? Insyaallah. Jadi kalau kita nak tengok kesempurnaan kodrat Allah itu kan kita harus tahu 7 sifat. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basal kalam. 7 sifat ini. Nah, kan dikaji. Ini sifat apa? Sifat ma'ani apa sifat ma'nawiyah? Nah, kalau dia ini sifat ma'ani, nah sifat ma'ani ini ada pada zat Allah, ya, ada pada zat Allah, jangan tidak kasih pada zat yang lain, paham? Nah ini ya, kagak ada orang ngaji kan, sifat ma'ani ada pada diri itu, ada pada zat. Nah ini jadi timbul aku Allah itu, paham itu, ya, ya. Nah, jadi kalau kita baca, kalau ngaji macam ini tidak baca tukar. Jadi sifat yang 7 ini kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basal kalam. Itu ada pada zat Allah. Tidak ada pada zat yang lain. Kan? Itu 7 sifat itu namanya sifat ma'ani. Arti ma'ani itu arti ado, sifat yang ado. Yang berdiri kepada zat. Paham? Kan? Sifat yang berdiri kepada zat. Itu mewajibkan satu hukum. Ya, hukum berdiri kepada zat. Sifat berdiri kepada zat. Nah, dari sifat ma'ani tadi baru keluar 7 lagi. Nah, itu maknawiyah. Ya, itu maknawiyah. Qadirun, Mudidun, Alimun, Hayyun, Samiun, Basirun, Takalimun. Nah, maknawiyah. Ini jangan mengengong ngaji, jangan mengengong. Kaget ngaji bertahun-tahun masih dalam kekafiran. Nah ini masih dalam kekafiran. Ngaji dah bertahun-tahun model kawan kita tuh ya. Berpuluh-puluh tahun. Timbul kajian sifatnya diubah-ubah. Nah akhirnya mana? Kajian kiai guru ngajar benar, tidak bukunya lah benar. Datang dia makinnya nimonya, diubah. Apalagi kalau ngaji dengan guru yang lain, orang lain lah lain cara, kan. Kalau cara kita, nah ini pintas. Jadi marifat itu kan itu membedakan. Itu kapan kita terbeda? Itu sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'ani ada pada zat Allah. Zat Allah itu wujud hakiki mutlak. Itu zat Allah itu kan zat wajibal wujud hakiki mutlak, hakikat mutlak. Alam semesta ini belum ada, dia dewe yang ada. Nah kita balik pangkal sana dengan dia kuasa, dia berkehendak, dia mengetahui, dia hidup, dia melihat, dia dengar, dia berkata-kata. Ada tak zat yang lain selain daripada zat Allah? Hah? Kalau ada zat yang lain syirik, jadi 2. Jadi 2. Nah ini marifat ini, marifat. Ngaji kagak. Kapan ada yang lain kita melihat Allah itu menggabungkan dengan diri ya. Nah itu yang salahnya. Sekarang ini udah banyak, udah laku arisian pasaran itu. Apalagi budak-budak muda macam ini. Ya, ilmu kebatin segala macam itu masuk kalau arisian. Nah, jadi kalau kita tidak terlihat ya di kamalat kodrat Allah itu, maka gugurlah keadaan sempurna. Berarti iman kita tuh tidak sempurna. Nah, itu seharusnya. Cuman tidak katanya iman itu rusak. Nah, kalau kami waktu ngasih ngaji, kalau guru itu mengatakan iman itu belum sempurna. Nah, iman itu belum sempurna itu seharusnya kan.
Sebenarnya iman itu gogo, dia kata iman pada waktu itu. Kapan tidak ngerti itu, dia kata iman. Dia sembahyang, dia hafal Quran 30 juz, sama tidak ngerti soal itu. Dia kata iman. Karena ini yang pokok lah. Oke, baru kita ingat apabila sudah ngerti antara ma'ani dengan maknawiyah itu kan, itu sifatnya mulai lazim-laziman. Ma'ani maknanya. Ini kalau alam ini belum ada jadi ke, ini balik pucuk dulu ini. Ya. Kita ngupas belum adanya dunia. Kan? Pernah ngaji belajar ngupas belum ada dunia ni. Belum. Hah? Nah, ini banyak kapan ngupas cepat 20 dah ke bawah ke dunia. Kalau kita membahas ke belum ada dunia, kalau Allah tu dewek-dewek, bisa tak membayangkan? Bisa tak kita membayangkan kalau Allah tu dewek-dewek mak mana? Hah? Ada tak saingan kita? Hah? Ini dunia belum ada. Nah ini kan, itu makrifat. Itu makrifat itu mengenal sifatnya, mengenal kelakuannya, mengenal perbuatannya, mengenal dirinya. Nanti yang saya kita kaji, kenal dengan zatnya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan namanya, kenal dengan perbuatannya. Kenal dengan zatnya itu, zat Allah itu yang mana? Dia tidak berupa, tidak berwarna, tidak berbentuk. Ini kakek dapat yang ada sana putih cemerlang. Nain. Sahabat kau dia jalan lagi didatangi sini putih yang cemerlang itu. Akulah Tuhanmu ini, akulah Allah ini. Ditanya kalau kau memang Tuhan yang macam-macam tentang haram halal. Nah, boleh kalau bebas. Sudah kan setan iblis ini bukan. Paham ini? Jangan manggut-manggut be, aku datang jawab kalau kamu tersimpet memahaminya, tersimpet dewek, tersesat dewek namanya. Kau tahu terus terang susunannya. Tidak bolak-balik. Cuma kalau kamu bolak-balik ni angkapnya, itu aku tak tahu, tak tanggung jawab. Jangan manggut-manggut be. So aku ni lah banyak kawan-kawan bilang, banyak tu sebelum ini kan banyak. Wong hebat-hebat galau yang datang. Kalau kita dia balik, kita ditinggalnya pesan. Ingat ke aku, jangan mati. Ingat ke aku nama. Ditinggalnya pesan. Wong ngaji. Nah ini buka dah. Maka apabila engkau lihat kemana kodrat Tuhan, maka panahlah engkau daripada banyak. Dan jadi kalau kita sudah tengok kamar kodrat Tuhan itu, kita panah. Panah itu berarti bukan diri kita hilang. Diri itu tetap ada. Kan? Dijadikan Tuhan daripada unsur-unsur 4 itu kan. Tanah, air, api, angin itu kan. Kalau kita balik lagi ke pangkal kan, daripada status air. Bukan panah itu. Lagi nak nyebu masuk ke laut itu. Itu banyak orang menguji. Nahan napas. Mati suri ujinya. Itu orang Jawa banyak itu. Yusuf tahu ya mati suri kan. Nah. Saking nak dekat dengan Tuhan. Nah itu. Kalau pergi. Jadi kalau kita itu mengatur. Artinya kita ni ada penglihatan ya. Penglihatan. Penglihatan ini bukan milik itu. Tapi penglihatan itu milik Allah. Apa mata ini bisa melihat ini didatangkan ini ditolong. Nah kapan terasonnya itu adalah panak lah itu. Paham ini? Ya? Kapan kita itu terasa, kita itu melihat itu dengan tolongan. Karena pelihat itu adalah milik Allah. Pendengar itu adalah milik Allah, bukan milik kuping, bukan milik mata. Mata itu benda dibuat, tidak? Dibilang kuping ini. Nah ini kita. Jadi kalau orang kata adab tadi, melihat dengan mataku dewek, dengan kupingku dewek. Nah itu kata adab itu. Ini yang rusak pertama kali yang rusak. Kapan mana sudah berilmu banyak, karena tinggi sekali. Mengapa aku ke sekolah? Biaya aku dewek sampai ke Jabon negeri sana. Aku tidak nganggu kamu, tidak.
Jadi kita yang pangkali nih anak kita pun kita Tuhan kirim tiap hari, tiap menit ya, tiap detik. Coba juga rumah sakit dan tiap hari ya lah kan. Ngwe dad mati innalillah kan tua bangko sak kecil anak tino kan. Nah ini kayak gimana? Di mana kamu debek itu? Hah? Nah ini ke Tuhan supaya kita tinggi. Nah ini kapan macam ini? Sudah lama abu nih. Yang aja mati itu lah gini. Nah, tak galak pun. Nah macam kamu muda-muda kan. Nak diajak mati. Gini. Galak tak galak kan. Hah? Apalagi anak lagi kecil. Hah? Kita tu bukannya ketahui itu mati lah itu. Bukan, mati kita tu mengingati pelajaran ini macam itu. Nah ini budak kecil nah belum ada penglihatan dengan melalui apanya ini. Kayaknya orang tua tadi gagah sehat kuat segala cukup cegut cabutnya ya mbaknya nyawanya mana terkapar mandi lagi di mandi ke diangkat om nak berbaju lagi dipajui bang. Nah mana kegagahannya yang kamu sombong? Nah ini bang tak galak ajak ngaji ini tak galak. Sangkanya tidak pacar nak usaha istiar lagi. Nah ini datang ke usaha istiar ini lah. Kan di sini dikatakan kan. Barang siapa tiada melihat akan kamalat kodrat Tuhannya di dalam makrifat, maka gugurlah ia daripada keadaan sempurna. Maka apabila engkau lihat akan kamalat kodrat Tuhanmu, maka fanalah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Dan hendaklah engkau ketahui kehendaknya daripadamu di dalam tiap-tiap hal dan makon. Jadi kalau kita jengok, kamal kesempurnaan dari kodrat Tuhan. Coba kita jengok, Tuhan itu membuat di kita nih pada waktu di dalam rahim ada tak campur tangan orang lain? Ada tak? Iya. Saya katakan, memang dia ada kuasa Tuhan, kodrat iradat. Ya, rahim yang dibuat apa? Ada orang lain yang buatnya. Hah? Ada tak? Nah, jangan. Nah ini kita nyok kekuasaan Tuhan sempurna kan. Jadi kapan sudah ada kita nak tercokok ini, tercokoknya kuat dan pecah dengan. Wah aku megak dengan tenaga aku dewek. Aku ingat dengan mataku dewek, aku dengan kupingku dewek. Nah ini mengurangi kesempurnaan kodrat Tuhan. Soalnya kodrat Tuhan itu sudah ditunjukin dengan kita. Padahal itu didatangkan, ya. Penglihatan itu didatangkan, pendengaran itu didatangkan, segala gerak gitu didatangkan. Ini namanya tolongan Allah kan. Tidak pernah lepas kan. Allah Maha Pengasih. Kita berusaha istiar itu dengan hak Allah. Bergerak itu sudah hak Allah. Melihat itu sudah hak Allah. Berpikir untuk mencari duit itu sudah hak Allah. Apa hak kita dah? Kapan hak kita dah? Ini dah. Jadi ngampas tu kan. Nanti kalau kita kaji lagi ke paham Qadariyah. Paham keakuan itu. Sebuah Qadariyah itu Qadariyah. Qadariyah Mu'tazilah. Paham Qadariyah? Pernah di sekolah kan? Belum. Kapan sudah numpuk lagi kan? Sebut Tuhan kalau nanti kejabaria lagi, nanti kaget. Dan jadi kita tidak melepaskan diri kita daripada pengakuan supaya jangan lepas, supaya kita terlepas daripada syirik kopi. Mendua ke Tuhan itu dengan tidak terasa, mendua ke Tuhan itu dengan diri kita dewek, dengan kemampuan kita dewek seolah-olahnya. Pada kita la haula wala, ketik daya dan upaya, kecuali dengan ini jika kita dewek, kita sebuah dewek. Nah itulah ngerampas hak Allah. Nah ini yang di sini dikatakan kita tuh mengurangi daripada kesempurnaan kodrat Allah. Nah ini adab. Ini adab ini kan adab kita kepada Allah, adab kita kepada diri kita. Jadi kalau adab diri kita kepada diri kita kan ada 5 sifat. Kita tahu sifat fakir, lemah, hina, kurang. Nah ini diri kita sudah sifat ke Allah. Jangan aku kaya.
Ati kita butuh. Ngapa nyingo ini?